ya. Jadi pertanyaannya, ada asumsi ya, ada anggapan bahwa dilarang untuk mendoakan orang yang beda agama ya, kira-kira. Itu asumsi tidak benar, Pak. Kita tidak dilarang untuk mendoakan orang yang berbeda agama. Bahkan kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang berbeda agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering mendoakan orang yang berbeda agama. Dan doa yang terbaik itu adalah doa agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, ada keinginan dalam hati, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, itu sudah tepat malah. Dalam beberapa kesempatan Nabi mendoakan supaya umatnya yang belum dapat hidayah itu dapat hidayah. Nabi SAW misalnya pernah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran. Ketika Rasulullah SAW di Taif, Nabi di Taif, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka ke jalan Allah SWT. Tapi sikap mereka apa? Nabi dilempari, Pak. Dilempari dengan batu. Nabi dicaci maki, Nabi dihina. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pulang kembali ke kota Makkah. Dalam perjalanan pulang, kemudian malaikat penjaga gunung itu menemui Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya ini malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril mengutus saya untuk menemuimu atas perintah dari Allah. Ya. Lita'murani bima syi'ta, supaya engkau menyuruh saya dengan apa yang kamu inginkan. Perintahkan saja saya, ya Rasulullah, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin, saya bisa angkat gunung itu, saya jepit mereka mati semua itu. Mati semua itu. Penduduk Taif itu Bani Sakim. Kalau itu yang Anda inginkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan itu yang saya inginkan, malaikat. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Justru saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi Nabi doakan mereka. Jadi mendoakan orang di luar Islam itu bahkan merupakan sunnahnya Nabi. Dan doa yang terbaik adalah doa agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Juga tidak ada larangan ketika misalnya ada tetangga kita, kolega kita, rekan kerja kita, anaknya sakit. Terus kita berdoa, mudah-mudahan Allah menyegerakan kesembuhan anakmu. Tidak ada masalah, Pak. Ada rekan kerja kita misalnya dapat jabatan, mudah-mudahan jabatan itu bermanfaat bagimu. Tidak ada masalah. Jadi mendoakan orang di luar Islam ketika dia masih hidup, itu disepakati ulama boleh. Dan doa yang paling baik supaya mereka dapat hidayah. Yang berbeda pendapat ulama mendoakan orang di luar Islam yang sudah meninggal. Itu yang beda pendapat Pak ulama kita. Banyak ulama yang berpendapat tidak boleh. Seperti yang sudah meninggal, yang sudah mati, Pak ya. Itu sebelum beliau meninggal. Itu sebelum meninggal, Pak. Jadi sebelum meninggal, ini kan Nabi mengajak supaya Abu Talib masuk Islam. Abu Talib tidak bisa lagi bicara waktu itu, tapi memberi isyarat karena di situ ada paman Nabi yang lain. Jangan Abu Talib, masa kamu mau tinggalkan ajarannya nenek moyang kita? Isyaratnya itu Abu Talib bahwa dia lebih cenderung kepada apa yang diucapkan oleh paman-paman Nabi yang lain. Tapi Nabi karena didorong rasa cinta, kemudian mengatakan, bagaimanapun juga paman, saya akan tetap mendoakan kepada Allah agar kamu diampuni. Langsung turun ayat, Pak. Langsung turun ayat. Nah, ini yang dijadikan dasar memang ulama kita yang tidak membolehkan mendoakan orang di luar Islam yang sudah meninggal. Allah berfirman, maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi. Kalau digunakan kata tidak pantas, itu lebih keras larangannya dibandingkan kalau dikatakan jangan. Jadi kalau dikatakan itu jangan dengan dikatakan tidak, itu lebih keras, itu tidak. Karena kalau dikatakan jangan berarti perbuatan itu ada, cuma kita
dilarang untuk melakukan itu perbuatan. Tapi kalau dikatakan tidak, seakan-akan wujudnya memang tidak boleh ada. Contoh Pak ya, di Al-Quran misalnya, faman farada fihinnal hajjah, maka barang siapa yang telah mewajibkan atas dirinya haji, artinya dia pergi haji, fala rafasa, tidak ada kata-kata kotor, wala fusuka, tidak ada tindakan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak ada berbantah-bantahan dalam haji. Jadi Allah tidak mengatakan siapa yang haji tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbuat fasik, atau jangan berbuat fasik, jangan berkata-kata kotor, jangan berbantah. Yang dikatakan tidak ada, itu lebih keras. Jadi ayat tadi, wa makana lin nabi, tidak pantas bagi nabi, artinya tidak boleh sama sekali. Apakah hanya nabi yang dilarang? Wallazina amanu, tidak pantas juga bagi orang yang beriman. Ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun kerabat dekatmu sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum, karena sudah pasti tempat mereka itu adalah annahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum minasabil jahil. Sudah pasti mereka penghuni neraka. Ya kan, kalau orang kafir Pak tentu masuk neraka. Jadi untuk apa lagi kita doakan, ya Allah ampuni dosa mereka? Tidak ada lagi gunanya. Nah itulah yang menurut pendapat banyak ulama tidak boleh didoakan Pak, kalau yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup silahkan kita doakan. Bahkan meskipun sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh mendoakan orang di luar Islam sudah meninggal, ada juga yang membolehkan. Ada yang membolehkan Pak. Tapi doanya bukan supaya diampuni dosanya, supaya mereka dimasukkan surga. Doanya apa? Didoakan supaya diringankan siksanya. Masih ada ulama yang membolehkan Pak. Ya, mudah-mudahan ya siksanya yang ringan sajalah. Kan masuk neraka karena kafir. Allah kan sudah tegaskan di Al-Quran. Ya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Diharamkan surga masuk neraka. Tapi neraka kan bertingkat-tingkat. Ya, ada orang di luar Islam meninggal, kita masih boleh doakan, ya Allah mudah-mudahan siksanya diringankan, kasihan karena baik sekali orang ini. Nah itu sebagian ulama kita masih membolehkan. Jadi simpulannya, kalau yang masih hidup, ulama sepakat membolehkan untuk mendoakan mereka. Dan doa yang paling baik, doakan dapat hidayah. Yang sudah meninggal, itulah yang sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh didoakan. Tapi ada juga yang membolehkan. Tapi doanya tadi bukan doa supaya diampuni, bukan doa supaya masuk surga, tapi doa supaya diringankan azabnya. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.